tentunya banyak sekali cerita ya yang ingin kita ceritakan. Menjadi sejarah bagi dunia, juga bagi setiap kehidupan kita. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan dan ujian. Banyak suka, tapi juga banyak duka. Banyak tawa, tapi juga banyak tangis. Memang semua itu ada masanya, semua ada waktunya. Tetapi yang kita percaya dan kita imani bahwa Tuhan kita adalah Allah Immanuel. Tuhan yang selalu bersama dan beserta kita, apapun keadaannya, tahun demi tahun. Marilah kita tetap bersyukur di dalam segala hal, tetap berpegang teguh, tetap berpengharapan kepada Dia. Dia yang tidak pernah tidur, Dia yang tidak pernah tinggal diam, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih dan kuasa-Nya sungguh tidak terbatas. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita dengan hati yang penuh syukur, penuh sukacita. Dan saya undang Saudara Aca untuk memimpin ibadah Natal kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom saudara. Berapa banyak yang bersukacita datang ke tempat ini, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, saya mau ingatkan kembali untuk menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, menjaga jarak. Dan sebelum kita mulai ibadah sore hari ini, kita akan doa buka dulu yang dipimpin oleh Saudara Reyes. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai ibadah Natal sore hari ini, mari kita satu dalam doa. Berdoa kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih karena begitu besar kasih-Mu sehingga kita semua bisa berkumpul hari ini untuk merayakan ibadah perayaan Natal saat ini Tuhan. Tuhan, kami minta penyertaan-Mu mulai dari awal sampai dengan akhir Bapa, kiranya Engkau mau menyertai ibadah ini sehingga berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Segala macam hal ikhwal yang merupakan sengaja dari panah iblis yang mau menggagalkan, mau membawa masalah dalam selama ibadah ini mulai Tuhan sampai selesai, kiranya Engkau pagar bungkus jua sehingga itu tidak terjadi. Bukan dalam nama lain tapi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih sudah memberi dan menjadikan doa ini menjadi seru. Amin. Haleluya, kita akan memulai ibadah Natal ya best hari ini. Saudara, mari siapkan hatimu, kita mau sembah Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita angkat pujian ini, katakan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari angkat pujian ini sekali lagi, katakan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari saudara kita mau lebih lagi, angkat hatimu, angkat suaramu. Kau tunjukkan kasih setia. Mari rasakan, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Sekali lagi kau tunjukkan, amin, setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari saudara angkat pujian ini dari hatimu, katakan, kau tunjukkan kasih. Mari angkat kedua tanganmu, rasakan kasih setia Tuhan. Yes, thank you Jesus. Kau setia Tuhan. Dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia. Kau setia, amin. Kamu, sekali lagi Bapa kau setia. Setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sembah Dia, angkat suaramu, naikkan rasa syukurmu. Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan. Engkau tak pernah tinggalkan kami, Engkau satu-satunya. Haleluya. Engkau setia Tuhan, lebih dari siapapun. Kami hanya berharap, kami hanya bersandar kepadamu Tuhan. Mari terus saudara angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Dia hadir di tempat ini. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau satu-satunya penolong kami. Engkau Allah Immanuel. Engkau beserta kami Tuhan. Tak pernah tinggalkan kami. Mari saudara lebih lagi sembah Dia. Haleluya. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan.
meninggalkan anak-anak-Mu yang bersandar berharap hanya kepadamu Tuhan. Mari saudara, hari ini saatnya saudara nyatakan apa yang ingin saudara nyatakan buat Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan kita sudah lewati. Mari saat ini saudara bisa katakan apapun untuk kebaikan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Thank you Jesus. Mari angkat pujian ini, katakan Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Lebih lagi dari hatimu. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau beserta. Mari nyatakan dari hatimu, Immanuel, 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 Engkau Allah. Sekali lagi katakan Immanuel, Immanuel. Mari angkat kedua tanganmu. Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Amin. Kau, amin Jesus, dalam kesesakan. Tuhan, Engkau Allah. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan, aku bertahan. Amin. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Imam. Mari saudara, saja angkat pujian ini sambil angkat kedua tanganmu. Kau kuatkan, aku bertahan. Katakan dari hatimu. Sekali lagi. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi dengan imanmu katakan, Engkau Allah Immanuel. Tuhan hadir di tempat ini. Naikkan rasa syukurmu buat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kayak percaya Tuhan. 11 bulan yang telah kami jalani Tuhan. Dengan masa-masa seperti ini, pandemik ini Tuhan. Membuat kami menjadi orang yang lebih kuat lagi Tuhan. Menjadi orang yang lebih bersandar berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau boleh lihat setiap hati kami, setiap hati jemaat-Mu yang hadir pada sore hari ini Tuhan.
keluarga demi keluarga Tuhan, semuanya Tuhan Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan Kau sudah hadir lebih dulu di tempat ini dan kami mau bersuka, kami mau merayakan kebaikan-Mu, kami merayakan kasih setia Tuhan selama 11 bulan ini Tuhan kami boleh lalui. Dan biarlah Tuhan, Engkau boleh terus hadir, biar kami merasakan sukacita itu bersama-sama. Mari saudara yang siap bersukacita bernyanyi buat Tuhan, sama-sama katakan, suarakan, wuuu! Lebih keras lagi, suarakan, wuuu! Haleluya! Walaupun kita pakai masker, face shield, kita jaga tetap protokol, tapi kita gak mengurangi rasa sukacita kita, amin? Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Dia lahir untuk kami. Yuk, semua bertepuk tangan ya, jangan ada yang jaim, jangan ada yang malu-malu. Boleh goyang semuanya, badannya digoyangin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Tuhan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia itu Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yuk sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Sekali lagi ya, Dia lahir untuk kami, sadar gak sih? Dia lahir, amin, bisa lebih dahsyat lagi. Dia bagi kami semua, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Wuh! Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, masih bersukacita? Coba tengok kanan kirinya, kasih kedipan mata aja. Haleluya, kita mau bersuka lagi buat Tuhan. Kesukaan bagi dunia, haleluya. Yuk sama-sama kita boleh bertepuk tangan. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, beri hatimu sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian bernyanyilah. Hai dunia bergembira, bergembira dan
buat Tuhan kita. Haleluya. Saudari persilakan duduk kembali. Haleluya. Di hari yang spesial ini kita juga akan mendengarkan kesaksian dari kakak kita, Kak Erika. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Kita boleh kasih tepuk tangan? Terima kasih. Shalom. Selamat hari Natal dulu kali ya. Selamat hari Natal semuanya untuk Yabes Community. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak tuh baik banget. Kenapa saya bilang baik? Karena saya merasakan hal itu terjadi dalam hidup saya. Udah mulai nangis aja. Tapi memang semua orang itu memiliki kesaksian yang berbeda-beda. Tapi kalau kata Bapakku, Bapak yang di atas bilang, kalau kita punya kesaksian, baik itu jelek, baik itu bahagia, kita harus memberitahukan bahwa itu adalah sukacita, betul? Ada Pak Yabes, selamat datang Pak Yabes. Halo Pak Indra. Kesaksian saya di sini, di mana ada nama pertumbuhan. Kalau aku merasakan bahwa setiap menjelang Natal, aku tuh koreksi pada diriku sendiri. Apa sih itu arti Natal dalam hidupku? Yang paling berarti arti Natal dalam hidupku itu terjadi pada tahun 2012, 2013, aku benar-benar dijamah Tuhan, di mana Tuhan tuh menjamah aku dengan sungguh-sungguh karena pada saat itu perjalananku sempat yang gak baik gitu ya. Aku harus kasih tahu, karena aku pernah mengalami satu problem, yaitu aku pindah ke negeri jiran. Negeri jiran tuh apa ya Pak? Jadi kepercayaan yang aku sudah pupuk dari lahir ya, itu hilang begitu aja. Gak tahu gitu loh, aku gak kenal lagi siapa Tuhan Yesus. Alkitab pun aku gak pernah tahu gitu loh. Nah itu terjadi kurang lebih 12 tahun aku berumah tangga. Tapi ternyata perjalanan buruk itu tuh jangan kita anggap bahwa itu hal yang akan jelek sampai selama-lamanya kalau diri kita mau berubah. Tapi kalau diri kita tidak mau berubah, hal buruk itu akan terus ikut, ya kan? Puji Tuhan seperti anak domba yang hilang, yang Tuhan katakan, Tuhan tuh menarik aku kembali dengan caranya Tuhan. Sampai sekarang pun aku tuh yang terkadang pikir gitu loh, kok aku bisa seperti ini ya sekarang ini, ikut komunitas ini, ikut komunitas sana. Tapi yang benar-benar tujuanku adalah rindu terus gitu loh, rindu terus sama Bapa. Tapi balik lagi kadang-kadang aku pikir, kok selama sekian belas tahun yang lalu tuh, aku tuh gak pernah ada rasa rindu gitu loh. Kenapa ya gitu. Nah dalam perjalanan aku sampai dengan sekarang ini 8 tahun, hampir 8 tahun aku bertobat, yaitu lahir kembali. Seperti Tuhan Yesus kan lahir ya, dia suci, tapi aku gak merasa diriku suci. Semua orang itu akan mengalami satu hal-hal yang kecil pun itu ada dosa. Tapi kalau kita tidak balik lagi mengkoreksi diri kita, itu akan terus seperti itu. Nah, waktu aku dipanggil Tuhan kembali, ada satu hal. Bangkit terang itu jadi bangkit dan jadilah terang. Yesaya berapa ya Pak? Ada ini ya? Yesaya 60. Jadi pada saat aku diproses oleh Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, aku tuh benar-benar yang tersentuh dengan ayat baptisan saya yang pertama kali saya ngerasain baptisan selam. Saya ngerasain pada saat saya lahir sampai dengan saya mendapatkan baptisan selam di tahun 2013, itu tuh saya gak berasa saya sebagai seorang Kristen. Tapi pada saat saya mendapatkan baptisan selam, saya merasakan banget di situ. Hadirat Tuhan tuh luar biasa dalam hati saya. Saya selalu ingin berubah dan berubah dan berubah lebih baik lagi gitu loh. Tapi memang kadang ada dalam perjalanan 8 tahun ke sini, ada aja istilahnya lubang-lubang dosa gitu loh. Karena kita berhubungan dengan banyak orang. Banyak sekali dosa yang mungkin Tuhan sudah dengar selalu Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Tapi lebih baik kita selalu begitu sama Tuhan. Tuhan ampuni. Setiap kita merasakan bahwa aduh ini tuh saya sih dosa nih, benar dosa. Minta ampun.
Gak usah malu-malu untuk datang kepada Tuhan. Itulah yang ada dalam hati saya. Itulah dalam kepribadian saya saat diproses oleh Tuhan gitu loh. Saya mendapatkan ayat ini, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Aku tuh bertanya-tanya, Tuhan terang yang seperti apa sih gitu loh. Oh ternyata kita gak bisa nantangin Tuhan dengan pertanyaan seperti itu. Perlahan-lahan Tuhan proses. Jadi dalam proses aku 8 tahun ini mendekat pada Tuhan, rindu, kangen itu sama Tuhan. Itu tuh aku ngerasain, oh di tahun kemarin aku melakukan hal seperti ini nih gitu kan. Tuhan gak izinkan. Ternyata berubah lagi, begitu berubah lagi. Sampailah akhirnya hal kecil yang luar biasa sebenarnya dalam perubahan kehidupan saya itu anak saya. Anak saya 3-3 masih muslim. Ya kan? Tapi Tuhan tuh memproses luar biasa tanpa saya minta. Karena pada saat saya melakukan pendekatan ke anak saya, itu tuh luar biasa. Malah menjauh. Ternyata Tuhan gak ingin aku proses lebih dekat ke anak-anak dengan cara aku sendiri. Tuhan ingin proses aku dekat sama anak-anak dengan cara Tuhan. Yaitu aku harus bangkit menjadi terang. Terima kasih Pak Indra. Pak Indra pernah berkata kepada saya, Rick, mungkin anak kamu Pio ya Pak ya, bisa kita proses, puji Tuhan Pak. Itu cara Tuhan. Tuhan datangkan saya ke Yabes, itu bukan rencana saya. Itu rencana Tuhan yang gak pernah kita pikirkan. Nah oleh karena itu aku selalu berpikir nih, apalagi menjelang Desember, aku tuh deg-degan. Karena keluargaku tuh keluarga Kristen yang luar biasa erat. Tapi puji Tuhan mama udah ngerti kalau keluargaku itu tidak mungkinlah anak-anakku ikut di acara Natal. Tapi siapa yang sangka Natal tahun kemarin anak-anakku bisa kumpul berbareng di rumah papa almarhum ya, di rumah mama. Itu tuh erat banget. Dia bisa duduk ibadah seperti ini kalau keluargaku ya Pak. Setiap malam Natal atau malam tahun baru kumpul. Nah bisa aja anakku aku minta untuk dia main musik. Padahal gak pernah dia tahu itu lagu gereja itu seperti apa. Aku gak pernah berpikir, ternyata dari pendengarannya dia tahu gitu loh. Jadi bisa cuma 3 lagu dia main musik, gitar. Yang satu lagi aku suruh kolektan. Berjalan seperti itu tuh aku yang, oh ternyata ini maksud Tuhan. Aku harus bangkit dan aku harus jadi terang. Terang itu bukan kepada semua orang yang kita pikirkan, oh saya harus jadi berkat buat orang lain dan lain-lain. Jadilah berkat bagi yang di sekeliling kita dulu, skop kita yang kecil, baru dari situ akan terlihat terang yang sesungguhnya. Oleh karena itu aku sih ingin ngajak teman-teman semua, mungkin problemanya macam-macam ya kan, ada permasalahannya macam-macam dari teman-teman semua. Kita balik lagi kepada Tuhan, koreksi diri kita. Di saat Desember seperti ini, kita akan tutup tahun, kita lebih baik kita koreksi diri kita. Kita harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Kerinduan kita harus kita tumbuhkan lagi kepada Tuhan Yesus. Itu luar biasa, sedikit demi sedikit tanpa kita sadari Tuhan proses. Dan Tuhan ingin kita mengantar kita kepada satu titik. Yaitu titik kebahagiaan, titik kedamaian. Apalagi yang dicari, kita akan semua akan mati. Kita semua akan mati dan kita akan semua menuju pada Tuhan. Cuman Tuhan inginkan hati kita yang benar-benar kepada Tuhan. Itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak Erika, kita boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat Kak Erika dan buat Tuhan Yesus pastinya, amin. Haleluya. Baik, jemaat Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan kesaksian dari Yabes Kids. Kita kasih tepuk tangan buat Yabes Kids.
berdiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri, mari kita mau sembah Tuhan. Thank you Jesus. Mari kita menyanyikan lagu ini refnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Mari angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Sekali lagi boleh sambil angkat kedua tanganmu, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi saudara, sejagat pujian ini katakan Tuhan selalu. Amin Jesus. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Anak-anak saja yang nyanyi, Bapak Ibu tutup mata. Sekali lagi anak-anak boleh nyanyikan. Biar sore hari ini, melalui dari anak-anak ini, kita boleh merasakan hadirat Tuhan sore hari ini. Bahwa Dia Allah Immanuel selalu menyertai setiap kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita lewati, Dia Allah Immanuel menolong setiap kita. Kalau Tuhan izinkan sore hari ini kita masih bisa bernapas, itu karena kasih karunia-Nya. Yes Lord. Yes Lord. Terus rasakan hadirat Tuhan, saudara. Terus. Kami tahu Engkau ada di sini Tuhan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir. Tuhan, Engkau jauh lebih mengenal kami daripada orang di sekitar kami. Engkau tahu hati kami Tuhan. Engkau tahu kegelisahan kami, kekhawatiran kami, ketakutan kami Tuhan. Yes Lord. Oralabaya shanda karalabadakaya ralabarala. Syaralabaralabaralabarala. Kan ku peliharaku seumur hidupku.
angkat hatimu. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan penghormatan, pengagungan buat Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sedang melawat setiap kami. Dan biarlah sore hari ini melalui kebenaran firman-Mu, Engkau lebih melawat setiap kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Yabes kita. Ada sukacita? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat GMC, Gereja GBI Mission Center, Pak Yabes sebagai pembina Yabes Community, Pak Andri dan Pak Edward. Iya. Terima kasih sore hari ini sudah berkenan hadir. Juga buat Bapak Ibu semua yang mungkin ada di luar-luar, ada sekitar 2.405 ya. Oh ya, puji Tuhan. Luar biasa. Terima kasih juga buat owner di tempat ini yang luar biasa. Dani, terima kasih buat all performance-nya dan Bonita. Beri tepuk tangan sekali lagi buat tuan rumah di tempat ini. Juga buat tim musik Yabes yang tidak bosan-bosan. Dan tim media terima kasih. Hari ini saudara saya ambil topik Natalnya Immanuel. Katakan Immanuel. Kasih kedip kanan kiri bilang Immanuel. Karena dia Allah beserta dengan kita. Saudara, COVID-19 sungguh mempengaruhi setiap kita. Betul? COVID-19 membuat kita ganteng dan cantiknya agak berkurang. 50% kelihatan, 50% ketutup masker. Tetapi kemuliaan Tuhan tetap ada atas setiap kita. Amin. Karena muka kita tidak terselubung lagi karena darah Yesus. Tetapi kita hari-hari ini kita percaya. Cara pandang kita akan sebuah masalah itu jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Yang mengerti katakan, ya saudara. Kalau saudara punya Alkitab, kita buka di Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Yang sudah ketemu katakan, belum semua. Matius 1 ayat 23. Ini ayat Natalan banget saudara ya. Oke? Yang sudah ketemu katakan aye. Oh belum semuanya. Atau lagi buka Instagram ya? Enggak ya? Oke. Matius 1 ayat 23 dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ayat ini dikutip oleh Matius dari Yesaya 7 ayat 14. Ada satu kesamaan saudara ketika Matius 1 dan Yesaya 7 ini. Ketika di dalam Yesaya bangsa Israel pada waktu itu mengalami satu tekanan dari bangsa Asyur. Dan ketika ditulis di dalam Matius bangsa Israel sedang dalam penjajahan tentara Roma saudara. Ada satu tekanan di dalam bangsa Israel. Tetapi ada satu janji Tuhan, ada satu pengharapan yang daripada Tuhan akan keselamatan. Yaitu Allah Immanuel. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bisa ngerayain fellowship kembali tahun ini. Saya percaya karena Allah beserta dengan kita. Yang percaya katakan amin. Karena Allah beserta dengan kita, maka hari ini kita ada di tempat ini mengucap syukur sama Tuhan untuk tahun 2020. Walaupun buat kita terasa tidak enak, ekonomi morat-marit, tapi orang yang disertai Tuhan, dia akan selalu punya pengharapan. Yang percaya katakan amin. Ada sebuah penelitian saudara, ini tadi sudah saya khotbahkan pagi ya Pak, jadi saya rewind kembali. Ya, ada sebuah penelitian saudara, ya seorang profesor, saya nggak tahu dia iseng atau apa, dia melakukan percobaan terhadap 2 tikus saudara. Satu tikus itu dimasukkan ke dalam satu kolam, kolamnya itu tidak diberi cahaya saudara. Ya, satu lagi tikus dimasukin ke dalam sebuah kolam, tetapi kolamnya ada lampu saudara. Begitu, oke bro? Oke, begitu ada lampu saudara, ternyata tikus yang dimasukin ke dalam kolam yang tidak ada lampunya
Tikus itu hanya bertahan tidak lebih dari 3 jam. Tapi tikus yang punya ngelihat lampu, dia bisa ngelihat tepi dari bak itu, dia terus menggapai walaupun dia gagal. Dan dia bertahan selama 36 jam. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kita lebih daripada tikus. Amin. Karena apa? Kita punya pengharapan. Allah Immanuel bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Ya kita akan lebih bertahan lebih daripada 36 jam. Yang penting kita lebih dekat sama Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah Immanuel, dia memberikan satu pelita di dalam hari-hari ini di mana tidak ada kepastian. Tidak ada yang namanya pengharapan akan hari esok. Karena kita tidak tahu. Bisa aja saudara segala sesuatu bisa terjadi. Tapi kita tahu ketika Allah memberikan pengharapan, sebuah pelita dalam kehidupan kita, dia Allah Immanuel yang bersama dengan kita. Yang ngerti katakan amin. Saudaraku, apa yang saya pelajari dari Allah Immanuel ini, yang pertama adalah ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Karena apa? Ketika Allah bersama dengan kita, maka ada cahaya yang akan menuntun setiap kita melewati hari demi hari yang agak berat di sini. Dan saya percaya sudut pandang kita, cara pandang kita menentukan dari setiap langkah yang kita ambil. Karena itu saudara, bagaimana cara pandang kita akan tahun 2021 di tempat ini. Saya percaya itu menentukan sikap kita, mempersiapkan kita untuk menyambut tahun 2021. Dan saya percaya kalau kita kuat bersama Tuhan, bersama Allah Immanuel, kita akan melewatinya dengan gilang gemilang. Yang percaya katakan amin. Ya saudara, cara pandang kita itu jauh lebih penting dari masalah setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah boleh ada, problematika boleh ada. Tetapi kalau Tuhan berserta dengan kita, kita pasti cakap menanggung segala sesuatu. Saudaraku, penyertaan Tuhan tidak dibuktikan dengan meluputkan kita dari masalah. Saudara masih ingat Maria dan Yusuf? Ketika Gabriel mendatangi mereka, Gabriel bilang gini, hai engkau yang memperoleh kasih karunia Allah. Dia kasih ngomong gitu sama Maria. Wah kalau saya jadi Maria pada waktu itu saya pikir, saya orang yang dipilih Tuhan. Saya mendapat janji Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan Maria dan Yusuf? Ketika bayi yang Maria kandung sudah mendekati waktu bersalin. Alkitab menulis, tidak ada satu tempat pun yang bisa membuat Maria untuk bersalin. Ibaratnya rumah sakit sampai hotel sampai rumah itu tutup. Tuhan Yesus lahir di mana saudara? Lahir di kandang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan tidak dibuktikan dengan meluputkan kita dari masalah. Tetapi penyertaan Tuhan dibuktikan dengan melewati masalah. Namun kita dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pada waktu itu juga Herodes sempat kasih maklumat bahwa ketika orang Majus datang sama dia, Herodes bingung ada raja baru. Sampai akhirnya dia bilang gini, semua anak laki-laki harus dibunuh. Maria sama Yusuf gak punya biaya mungkin pada waktu itu untuk kabur. Tapi Tuhannya ajaib. Allah Israel, Allah yang ajaib. Ketika ada tekanan, ketika ada krisis, ketika ada intimidasi, Tuhan kirim orang Majus buat Maria dan Yusuf untuk mempersiapkan hidup Yesus di masa yang lebih baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus di dalam kita, kita di dalam Dia, maka penyediaan Tuhan akan selalu ada buat setiap orang yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya juga berpikir kenapa Yesus itu harus lahir di kandang domba. Mungkin kalau waktu itu orang Majus, Tuhan Yesus lahirnya di rumah sakit. Mungkin bintang itu ada di satu rumah sakit. Kalau hari itu ada 100 anak lahir, mungkin orang Majus akan bingung. Yesus? Oh bukan. Yesus? Bukan. Tetapi ketika bintang itu adanya di kandang domba, saya percaya hanya ada satu bayi. Karena itu saudara, kalau Tuhan kasih GPS buat orang Majus, Tuhan juga pasti GPS buat kita untuk tahun 2021. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan saudara.
Saudara percaya Tuhan punya penyediaan, Tuhan punya GPS buat setiap kita. Tergantung setiap kita menyikapinya dengan cara pandang kita. Apakah situasi ini membuat kita menjadi kecil atau situasi ini membuat kita semakin percaya. Karena Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Yang percaya katakan, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di tahun pandemik ini semua pasti ngerasain. Di kantor istri saya ada 1.300 pegawai. Begitu krisis pandemik ini saudara, sekarang tinggal 700 pegawai. Hampir 50%-nya dikurangin, pengurangan. Produksi yang tadinya bisa 200-300 ribu dalam 2-3 bulan. Sekarang untuk 1 tahun 10 ribu itu aja susah saudara. Tapi saya percaya pertolongan, penyediaan, dan GPS Tuhan selalu ada buat anak-anaknya yang mengasihi dia. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, buat setiap kita ini gak gampang, ini gak mudah. Tapi saya percaya bagaimana kehidupan kita. Hari-hari ini saudara tahu, saya sebagai hamba Tuhan, mungkin orang-orang yang full heart sama Tuhan, krisis krisis pandemik ini di mana tidak ada ibadah, itu pelayanan ditutup saudara. Banyak mungkin ya yang di-cut saudara. Tapi saya percaya ini waktunya Tuhan reset, di mana kita fokusnya sama Tuhan, bukan lagi sama berkatnya Tuhan. Yang mengerti kata amin saudara, naik lebih tinggi lagi sama Tuhan, naik lebih tinggi lagi. Karena apa saudara? Kalau saudara gak naik lagi dengan Tuhan, saudara akan ngeliatin masalah itu buat saya, buat me, my and myself. Tapi kalau saudara naik, saudara akan melihat, wow, saya tahu saya terbang dengan Tuhan, saya akan melintasi badai. Saudaraku, suatu ketika saya dengan teman saya keluar dari sebuah pelayanan di sebuah gedung, saya bilang, wah macet nih, kita gak mungkin keluar, kayaknya nih bisa 10-15 menit kita ada di depan. Saya lihat kayaknya stucknya panjang. Tapi teman saya yang turun dari lantai 13 atau 16, dia bilang gini, enggak bro, ini waktunya kita pulang. Karena macetnya hanya sampai lampu merah. Begitu macetnya sampai lampu merah, di sananya lancar. Betul saudara, macetnya hanya sampai lampu merah. Kenapa dia bisa punya kepastian itu? Karena dia sudah lihat dari tingkat yang paling atas. Saya lihat dari lantai 1. Saudara, kalau saudara hari ini banyak lihat orang frustasi, bingung. Kalau saudara naik sama Tuhan, saudara punya point of view yang lebih baik dari mereka. Karena Allah Immanuel beserta dengan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Tim musik boleh iringi. Saya tidak berlama-lama saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di pandemik ini Tuhan izinkan saya harus selesai dengan pelayanan di sebuah gereja full time saya. Dan saya harus berjalan sendiri mengandalkan gaji dari istri saudara. Kalau dari hitungan UMR Bogor tidak cukup. Tapi hari ini saya mau bilang, saya bukan sombong saudara. Setiap hari kami bisa menikmati berkat Tuhan. Kami bisa melihat penyediaan Tuhan saudara. Dan saudara tahu ketika pandemik ini ada banyak krisis yang membuat saya berhenti. Dan harus melihat bagaimana bergantung sama Tuhan. Tapi saya percaya kalau Tuhan tolong saya, Dia juga tolong setiap kita. Amin. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Aca boleh bantu nyanyi? Aca boleh bantu nyanyi? Kita nyanyikan Bapakku datang. Bapakku datang dan dalam lemah. Yes Lord. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan
dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi dengan memejamkan mata, nyanyikan lagu ini dari hati. Katakan, Bapa, aku datang. Ini kami Tuhan. Kami tahu kami datang dengan kelemahan kami, ya Allah. Engkau Allah yang setia Tuhan. Yesus. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan ya Tuhan kesetiaan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sambil bangkit berdiri katakan, Kau kuatkan Tuhan, aku bertahan, Kau harapan di dalam kesesakan kami ya Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Angkat tanganmu, katakan Immanuel, Engkau beserta. Panggil Immanuel, sekali lagi katakan Yesus, kami berseru kepadamu Tuhan. Kami angkat iman kami sore hari ini. Engkau Allah Immanuel. Berseru saudara sama Tuhan. Dia Allah Immanuel. Beserta kekuatan. Aku bertahan, yes Lord, dalam kesesakan hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Mari datang sama Tuhan sore hari ini. Pribadi lepas pribadi sama Tuhan. Apapun yang jadi di dalam hatimu, katakan sama Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Terus nikmati Tuhan saudara dalam hadirat-Nya. Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini begitu berat buat keluarga kami. Kami harus hidup karena iman. Hari ini saya tidak bercerita tentang kesedihan, tapi saya mau kasih tahu sesuatu saudara. Suatu ketika Tuhan izinkan rekening di dalam kami berdua tidak mencapai dari 100.000 saudara. Buat kami bingung saudara. Ada cicilan-cicilan yang harus kami bayar. Ada perpanjangan mobil 1 tahun. Kami gak tahu saudara. Kami buka tabungan kami gak punya apa-apa. Kami harus bayar besok untuk perpanjangan STNK mobil kami. Saudara, pada waktu itu kami hanya berseru, Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Engkau Allah yang beserta dengan kami. Kami gak mau mengandalkan manusia. Kami berseru, kami bersepakat saudara. Memang secara makanan kami cukup, tapi ada kebutuhan lain. Kami gak tahu harus seperti apa. Kami berseru, ya Allah Immanuel, tolong kami. Kami gak tahu lagi harus bagaimana. Saya sama istri saya bilang, jangan sampai ngutang. Kita gak mau ngutang. Karena Tuhan tidak membiarkan kita mengutang. Singkat cerita saudara, semua terlunasi. Tidak ada hutang. Tidak ada satu apapun saudara. Dan kalau hari ini saudara, saya bukan pamer, saya mau kasih tahu. Dari stasiun TV, mereka buka lowongan buat saya. Jadi kanselor media. Saudara, saya gak bisa apa-apa. Saya bilang, saya udah gak waktunya. Suatu ketika saudara, saya bilang sama Bonita, saya tuh udah gak bisa lihat handphone begini saudara. Saya harus begini saudara. Karena saya udah plus. Saya bilang saya gak bisa. Ada satu gereja besar di Cibubur, di Kelapa Gading. Pak Indra, saya butuh untuk konsultan mediator. Bersama dengan Erdo dari Sentul. Kita juga gak tahu bagaimana saudara. Sampai hari ini saya bingung bagaimana. Tapi satu hal saya mau kasih tahu. Ketika kita punya Allah Immanuel, Dia Allah yang beserta dengan kita. Jangan pernah takut. Hari ini datang sama Tuhan saudara. Kalau Tuhan bisa buka pintu dalam kehidupan kami, saya percaya Tuhan juga bisa buka pintu buat saudara semua. Hari ini angkat imanmu, tutup matamu, pandang Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi, Engkau Allah Immanuel. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk firman, untuk kebenaran-Mu Tuhan yang boleh disampaikan oleh Gembala kami Tuhan Pak Indra. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami gak hanya mendengarkannya saja Tuhan, tapi kami bisa melakukannya, berjalan melangkah bersama dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami melanjutkan acara hari ini ya Bapak, ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Saudara persilakan duduk kembali, acara belum selesai, belum berakhir. Kita akan mendengarkan kesaksian lagi dari anak-anak Yabes Kids. Saya panggilkan anak-anak Yabes Kids.
lagi buat anak-anak kita dari Yabes Kids. Terima kasih. Ya, kembali, anak-anak Yabes boleh kembali. Kita akan memasuki candlelight service. Saudara bisa mempersiapkan lilin-lilin saudara. Mungkin lampu boleh mulai dimatikan. Yang pertama saya akan panggilkan Bapak Yabes Marbun. Yang kedua saya panggilkan Bapak Indra untuk menyalakan lilin, dan yang ketiga Ibu Grace untuk menyalakan lilin yang ketiga. Ya. Lampu mungkin boleh dipadamkan. Ya. Untuk lilin yang pertama, saya ulangi lagi, saya panggilkan pertama untuk Bapak Yabes Marbun untuk menyalakan lilin yang pertama. Selaku pembina dari Yabes Church. Dan yang kedua Bapak Indra untuk menyalakan lilin yang kedua. Dan yang ketiga menyalakan lilin yang ketiga, saya persilakan Ibu Grace. Saudara, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri dan lilin-lilin boleh mulai dibagikan. Lilin-lilin boleh dibagikan dan kita akan mendengarkan narasi. Marilah kita menghayati makna Natal yang ditandai dengan penyalaan lilin sebagai simbol terang dunia. Dan marilah kita menjadikan Yesus sebagai pusat penyambutan perayaan Natal kita hari ini. Hayatilah Natal Yesus Kristus, bahwa Tuhan kita telah datang ke dalam dunia ini. Ia lahir di kandang Bethlehem dalam sejarah manusia, disaksikan oleh orang-orang percaya. Bila kita memperingati kelahirannya, kita tidak hanya membayangkan dia sebagai bayi kecil yang dibaringkan di atas palungan hewan, melainkan juga menghayati makna kedatangannya bagi kehidupan umat manusia dari zaman ke zaman. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang kecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sang juru selamat yang dinantikan telah lahir, datang dalam kesederhanaan dan keprihatinan, namun penuh kemuliaan. Marilah kita sama-sama datang memuji Dia, mengagungkan Dia, serta menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudara, kita akan nyanyikan sama-sama lagu ini, Malam Kudus. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Terangmu gemerlap, juru selamat manusia. Datang di dunia, datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, Malam Kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap.
Tuhanku. Aku datang ya Tuhan, bersembayang di kandang-Mu, bersembayang di kandang dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur, dan mengucap syukur. Amin. Lilin-lilin boleh kembali dimatikan dan lampu boleh dikembalikan dinyalakan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Dan saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Saudara boleh mempersiapkan persembahan kolektan saudara. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun. Yang sudah memberikan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bergeraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya, sekali lagi kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristuslah, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita akan doa persembahan sekaligus doa syafaat yang dipimpin oleh Saudara Elia. Kita boleh tetap bangkit berdiri. Saya panggilkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun ini Tuhan, Engkau menyertai kami. Pada saat kami memasuki tahun 2020 sampai dengan hari ini ya Tuhan. Berkat penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hal yang begitu dahsyat terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa setiap apa yang kami alami di dalam kehidupan kami, semuanya terjadi atas kehendak dan rencana-Mu. Ada hal yang membuat kami bersuka cita, ada hal juga yang membuat kami untuk merasa kecewa Tuhan. Tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, berkati kami ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk dapat nanti mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan penuh damai sejahtera ya Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan sana, tapi kami tetap percaya dan kami tahu bahwa penyertaan Tuhan selalu menyertai kami. Oleh sebab itu kami tidak akan takut Tuhan untuk berjalan di tahun 2021. Kami bersyukur Tuhan, meskipun di tahun ini bangsa dan negara kami
bahkan dunia ini Tuhan sempat dilanda oleh COVID-19 dan masih terjadi Tuhan. Tapi kami percaya ada jalan keluar Tuhan, dan segala sesuatu telah Engkau persiapkan untuk pemulihan bangsa dan negara kami bahkan dunia ini. Dan biarlah itu terjadi Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, agar begitu banyak orang datang dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai pada jajaran yang paling bawah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kirimkanlah kepada mereka hikmat dan marifat-Mu ya Tuhan, agar di dalam pemerintahan yang terjadi, mereka takut akan Engkau ya Tuhan. Setiap kebijakan yang diambil dan dibuat berdasarkan akan takut terhadap Engkau ya Tuhan. Kalau Engkau mendapati ada orang-orang di luar sana yang berusaha untuk mengusik perdamaian di dalam negara kami bahkan dunia ini, kami sampaikan shalom bagi mereka ya Tuhan. Berikanlah damai dan sejahtera-Mu kepada mereka. Hampiri mereka ya Tuhan, dan biarlah sukacita-Mu melingkupi mereka Tuhan, agar semua niat jahat dari mereka boleh dihancurkan ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pelayanan Yabes Community selama tahun 2020. Engkau yang tahu Tuhan perjalanan kami, Engkau yang mengetahui segala lika-likunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pelayanan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Pak Indra Tuhan, beserta Ibu Truli sebagai gembala kami di tempat ini, sebagai gembala kami dalam Yabes Community. Tuhan Yesus, berikan kasih-Mu kepadanya Tuhan, kepada mereka ya Tuhan. Tetap pelihara mereka dalam naungan-Mu ya Tuhan. Sertai mereka kemanapun mereka melangkah. Kalau Engkau mendapati mereka dalam pergumulan yang berat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mau pulihkan mereka ya Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Jawablah kebutuhan mereka Tuhan. Jawablah pergumulan hidup mereka sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas mereka ya Tuhan, dan mereka bersukacita dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau mempercayakan mereka untuk mengembalakan kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memimpin mereka. Berikan mereka kesabaran ya Tuhan. Berikan mereka kasih yang begitu besar Tuhan, agar biarlah kami terus merasa Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami melalui mereka. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang Engkau percayakan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Pastor Yabes Tuhan, beserta GMC Tuhan yang bersedia Tuhan, dan dengan penuh sukacita Engkau pakai untuk menaungi Yabes Community ya Tuhan. Berkati mereka dalam pelayanannya, terutama Pastor Yabes Tuhan di dalam keluarganya. Engkau mesertai. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus serta penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita. Immanuel, mulai hari ini, besok sampai Tuhan datang untuk kali kedua. Yang percaya sama-sama katakan